dulu pertanyaan tadi ya. Kamu lihat baca kontraknya, menurut kamu itu berat atau biasa aja? Ya mungkin agak berat, tapi kita bisa discuss juga. Oh bisa, gitu. Bisa dinego. Jadi bisa? Ada, bisa. Jadi setelah menemui kesepakatan, makanya ya aku memutuskan ikut karena aku ngerasa kayak udah ketemu nih gentleman agreement-nya gitu. Karena kalau berat-berat pasti aku nggak mau ikut sih ya. Karena apalagi kalau kita udah punya karir sendiri gitu kan. Terus ada tudingan kan kemarin tuh sempat, nih pemenangnya kayaknya udah ditek-tekin deh, ini kayak ordal gitu. Apa tanggapan kamu? Kayaknya enggak sih ya, karena semuanya diperlakuin sama sih. Kita semua pernah diteriakin sih sama coach kita, jadi kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada nih pemenang titipan gitu, nggak ada ya. Fair and square. Oke, sekarang kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mewakili perempuan dan laki-laki. Siapa dulu yang mau nanya? Ibu Caca dulu deh buka buat pertanyaan buat si Bapak ya pasti nih ya. Gue diserang dulu sama dua perempuan loh. Cewek bertanya, kok 2, 3 kak? 3. Kan satu moderator. Oh, satu moderator. Cewek bertanya. Kenapa kalau cewek yang selingkuh itu fatal banget dan nggak bisa dimaafkan? Padahal katanya kalau cowok selingkuh itu adalah hal yang wajar dan bisa dimaafkan. Karena kalau cewek selingkuh pasti pakai perasaan. Oh, itu ya latar belakang cewek itu nggak akan pernah jatuh cinta kedua kalinya. Jadi kalau dia udah jatuh cinta lagi sama orang lain, cintanya yang pertama tuh udah hilang. Pak mau nanya, itu cowoknya selingkuhnya sama cowok apa sama cewek? Kan sama cewek. Nah, ceweknya ini mah nggak pakai perasaan ke cowoknya yang itu. Mohon maaf nih kak. Ini dari sisi cowok kan. Iya, Bapak. Kalau dari sisi cewek nanti lagi nanyanya. Saya dong, bantuin saya. Kalau dari sisi cewek lagi nanya. Saya bisa ditanya si cewek juga tapi nanti ya. Jangan itu sekarang. dari mindset cowok tuh begitu ya. Kalau cewek selingkuh tuh pasti pakai hati gitu. Pakai hati. Karena cewek nggak mungkin selingkuh kalau nggak jatuh cinta. Kalau cowok? Tapi kalau cowok bisa selingkuh tanpa jatuh cinta. Oh, bisa selingkuh tanpa jatuh cinta. Bisa ya. Bisa. Kalau cewek nggak bisa. Berarti selingkuhannya tuh cowok jatuh cinta sama cowok itu dong? Bisa jadi jatuh cinta sama duitnya sih, Bu. Memang cowok-cowok nih. Cowok itu. Oh iya. Oke, ganti deh Pak. Bapak sekarang kreatifnya takut next live nggak bisa diedit. Next. Oke, sekarang Bapak nanya ke cewek-cewek nih. Deg-degan kreatifnya. Apa yang mau ditanya? Ini Ibu Caca bisa jawab nih. Dengan siapa nih? Siapa aja? Oke, siapa aja. Kenapa cewek kalau lagi ngambek atau ada masalah suka nge-repost quotes? Kode-kode atau bahkan curhat di sosmed? Bukannya malah bilang langsung ke orangnya. Langsung pengennya apa? Oke. Siapa yang mau jawab, Rita? Siapa? Mungkin ya kalau aku sih nggak pernah ya, tapi aku bisa memahami kenapa banyak yang post quotes gitu. Mungkin udah dicoba bilang nggak peka gitu loh. Jadi mungkin karena nggak peka ya udah coba sindir melalui sosmed gitu. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Ibu Caca. Kalau saya sih to the point sama suami saya nggak bisa. Laki tuh nggak bisa dikasih kode-kode. Iya betul. To the point masih nggak ngerti. Nah, gimana? Ini gue setuju sama Caca nih. Betul. Laki-laki itu dikasih kode-kode, disuruh mikir lagi, pikirannya udah banyak. Oke. Ngomong to the point aja belum tentu nangkap. To the point aja dia belum tentu nangkap, apalagi dia lagi banyak pikiran. Ya. Lo ngomong to the point, apa tadi apa? Jadi gimana baiknya ngomongnya kalau ke cowok biar ngerti? Cari waktunya yang bagus, cari timing yang bagus, terus lihat moodnya dia juga. Ngomong sama dia tuh pasti enak kalau lagi kayak gitu. Dan dia pasti dengerin. Jangan dia lagi sibuk gini terus dia yang denger ya. Cowok tuh memang nggak multitasking. Dan cewek bisa multitasking. Dan ngomongnya straight to the point. Kata-katanya tuh jangan muter-muter, straight to the point aja. Ibu Irita silakan dibuka pertanyaannya ya. Duduknya gitu lah. Coba lagi. Gitu. Pegel kayaknya pegel ya kak. Kalau gini sangat mules gue. Nih kak, gimana nih pegel banget rasanya loh. Bener nggak sih kalau istri juga bekerja, suami-suami tuh suka takut dan insecure sendiri, makanya nyuruh istrinya nggak usah kerja. Itu nggak Pak? Ada ya dan enggaknya, ya tergantung. Kalau suaminya memang sudah mapan, ya udah nggak butuh lagi penghasilan lain. Suami yang sayang istri pasti suruh istrinya di rumah untuk tidak kerja. Kalau suaminya yang tidak mapan, nyuruh istrinya mau bekerja untuk membantu dia, automatically dia akan insecure kalau istrinya gajinya lebih besar daripada dia. Karena biar gimana pun juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpinnya perempuan. Jadi kalau perempuan udah punya duit, beda gayanya.
Oh iya sih. Iya sih gayanya ya. Agak lebih tinggi gitu dagunya soalnya. Makanya terima kasih sudah hadir. Berbagi cerita Caca, terima kasih juga. Terima kasih Rita, selamat sekali lagi. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya. Kalau mau ikutan diskusi bisa ikut diskusi di Instagram kita. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rufinda.